Jadi bukan hanya wanita aja yang bisa di KB, pria juga bisa KB selain dengan kondom, yaitu dengan vasektomi. Vasektomi itu ibaratnya pada wanita steril. Jadi beda gak dok dengan dikebiri? Nah, kebiri pada binatang itu berbeda ya, misalnya pada kucing atau pada anjing itu beda. Jadi kalau pada kebiri itu yang diambil adalah si testisnya ya. Tapi steril vasektomi pada pria itu tuh bukan testisnya yang diambil ya. Jadi testisnya itu yang menghasilkan hormon, tetap yang kita potong adalah salurannya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai vasektomi. Bener gak ya, vasektomi pada pria itu membuat seorang pria kejantanan yang berkurang atau nggak bisa ereksi atau yang sebagainya. Nah, pengen tahu seperti apa? Seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Cara gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini. Yang tulisan subscribe, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, untuk para moms ini penting banget ya, bisa di-share juga nih ke pasangan kalian ya. Karena kali ini akan berhubungan dengan vasektomi. Yaitu vasektomi tujuannya adalah KB pria. Jadi bukan hanya wanita aja yang bisa di KB. Pria juga bisa KB selain dengan kondom, yaitu dengan vasektomi. Vasektomi itu ibaratnya pada wanita steril. Nah, ini steril pada pria. Jadi yang dipotong apa? Kalau pada wanita yang dipotong adalah saluran rahim atau tuba. Nah, kalau pada pria yang dipotong adalah saluran sperma atau yang disebut dengan vas deferens-nya. Jadi tujuannya supaya si sperma ini kan dihasilkan di testis nih, yang di dalam skrotum. Ya, kan ada dua tuh. Nah, itu dihasilkan di situ, diproduksi. Terus ada salurannya, dianterin ke, langsung nanti dikeluarin dari penisnya. Yang dipotong adalah salurannya. Ya, jadi dari tempat produksi dia nggak bisa tuh sampai ke penis. Jadi si sperma cuma bisa sampai di dalam skrotum aja. Jadi nggak bisa sampai dikeluarkan ke penis. Yang tujuannya adalah supaya tidak bisa membuahi sel telur. Jadi sperma kan nanti lama-lama kalau nggak ada di penisnya, ya udah berarti pada saat keluar nggak ada tuh spermanya. Jadi hanya cairan maninya saja. Jadi pada umumnya prosedur itu dilakukan sayatan kecil ya, di skrotum dibuat sayatan. Jadi antara skrotum dengan penisnya itu dibuat sayatan kecil supaya nanti kita ambil tuh si salurannya dan kita ikat dan kita potong. Nah, jadi pada saat salurannya itu dipotong dan diikat, nah itu sudah tidak bisa lagi nih menyalurkan sperma sampai ke penisnya. Tapi jangan khawatir ya, sayatan yang dilakukan itu sayatannya kecil kok, nggak nyampe, paling 1 cm atau setengah senti aja. Jadi untuk para pria yang pasangannya itu juga jangan khawatir ya. Nah, ini ada yang nanya, jadi beda gak dok dengan dikebiri? Nah, kebiri pada binatang itu berbeda ya, misalnya pada kucing atau pada anjing itu beda. Jadi kalau pada kebiri itu yang diambil adalah si testisnya ya. Jadi efeknya apa? Biasanya kan testis itu menghasilkan hormon. Jadi kalau testisnya diambil itu jadi nggak bisa menghasilkan hormon lagi. Jadi ada misalnya pada binatang nanti katanya libidonya jadi turun, terus nanti jadi gemuk karena penghasil hormonnya itu diambil. Tapi steril vasektomi pada pria itu tuh bukan testisnya yang diambil ya. Jadi testisnya itu yang menghasilkan hormon tetap ya. Jadi masih ada dua tuh ya. Itu masih tetap ada. Yang kita potong adalah salurannya. Jadi salurannya itu yang kita potong. Jadi nggak ada hubungannya tuh nanti katanya dikebiri lah dan segala macam, itu mitos. Nah, yang disarankan atau yang boleh vasektomi adalah yang memang sudah mempunyai kesepakatan dengan pasangannya ya. Jadi apabila seorang itu sudah tidak pengen lagi mempunyai keturunan dan pasangannya juga sudah setuju, nah itu boleh untuk dilakukan vasektomi. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Kalau misalnya memang udah nggak mau hamil lagi, jadi boleh ya untuk dilakukan vasektomi. Atau misalnya si mamsnya ini memang tidak mau steril, jadi dengan kesepakatan bersama akhirnya si suaminya yang melakukan vasektomi itu boleh. Nah, ini sering banget ditanyakan ya. Jadi untuk para pria atau para moms juga jangan khawatir ya. Ini banyak yang nanya. Jadi kalau vasektomi berarti udah nggak bisa ereksi dong. Terus udah nggak bisa ejakulasi. Terus jadi libidonya jadi turun juga dong. Nah, itu tidak. Jadi itu semua mitos. Jadi yang dikerjakan pada saat vasektomi adalah pemotongan dan pengikatan di salurannya ya, saluran sperma. Jadi produksi hormonnya itu tetap masih ada. Karena produksi hormon masih ada, tentu hormon dalam tubuh seorang pria juga tetap masih ada. Sehingga libidonya masih akan tetap sama aja, tetap masih bisa ereksi dan tetap masih bisa ejakulasi. Jadi sensasi yang
yang akan dirasakan juga sama. Jadi jangan khawatir apabila para pria ini ingin melakukan vasektomi. Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pertama kali setelah dilakukan operasi vasektomi. Yaitu yang pertama, jangan langsung melakukan hubungan seksual atau misalnya ejakulasi dulu ya. Tentu pasti akan masih bisa merasakan sakit tuh dari luka operasinya. Ataupun misalnya pada saat ejakulasi masih akan terasa sedikit ngilu. Nah, itu adalah hal yang wajar. Hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan apabila misalnya terjadi perdarahan atau misalnya pada saat ejakulasi masih ada sedikit keluar darah. Nah, itu harus langsung segera periksa lagi ya. Dan apabila misalnya luka operasinya itu masih terus merasakan ada rembes atau cairan atau misalnya ada terjadi pembengkakan di daerah skrotum. Nah, itu juga hal-hal yang misalnya perlu menjadi perhatian khusus untuk para pria yang dilakukan vasektomi. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.